Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. So here today or hari ini kita akan membahas tentang wawasan Nusantara dan bela negara. Ini adalah mata kuliah dari Pendidikan Kewarganegaraan dan kami adalah dari kelompok 6. So let's go. Kami dari kelompok 6 dari kelas H. Saya Elia Farhan, nomor absen 15, Dinda Anissa Aulia, nomor absen 18, dan Vira Fahruli Aulia, nomor absen 26. Saya, Elia Farhan, akan mempresentasikan tentang pengertian wawasan Nusantara dan fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Kemudian, Dinda Anissa Aulia akan mempresentasikan tentang konsep dasar dan landasan wawasan Nusantara. Dan selanjutnya, yang terakhir, Vira Fahruli Aulia akan mempresentasikan tentang menumbuhkan nasionalisme dan bela negara. Pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologi, wawasan Nusantara terdiri dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan merupakan kata kerja yang berasal dari bahasa Jawa, yaitu wawas, yang mengandung arti melihat atau memandang. Sedangkan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu nusa dan antara. Nusa yang berarti pulau dan antara yang diartikan sebagai tanah air Indonesia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara adalah pandangan atau cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat keinginan-keinginan bangsa, tujuan-tujuan bangsa, dan kebutuhan-kebutuhan bangsa. Fungsi wawasan Nusantara adalah pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan, baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan orang perorangan, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Anissa Aulia. Kemudian selanjutnya yaitu membahas tentang konsep dasar. Konsep utama wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tahun 2016, karya Sarina, Mukhtar Dahri, dan Hermaini dijelaskan stratifikasi paradigma nasional yaitu 1. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. 2. Wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional. 3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional. 4. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsi nasional. Ini beberapa tokoh memiliki pandangan mereka masing-masing, tergantung dari kepercayaan dari mereka. Yang pertama yaitu Machiavelli, abad ke-17. Yang pertama, dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan segala cara dihalalkan. 2. Untuk menjaga kekuasaan rezim politik adu domba atau divide et impera adalah sah. Kemudian 3. Dalam dunia politik yang kuat pasti dapat bertahan dan menang. Kemudian ada Napoleon Bonaparte, abad ke-18. Perang di masa depan merupakan perang total, yaitu perang yang mengerahkan segala daya, upaya, dan kekuatan nasional. Kemudian Jenderal Clausewitz, abad ke-18. Menurut dia, perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Buat dia, perang sah-sah saja untuk mencapai tujuan nasional suatu bangsa. Kemudian Feuerbach dan Hegel, abad ke-17.
paham materialisme Feuerbach dan teori sintetis Hegel menimbulkan aliran kapitalisme dan komunisme. Kemudian ada Lenin abad ke-19 memodifikasi teori Clausewitz dan teori ini diikuti oleh Mao Zedong, yaitu perang adalah kelanjutan politik dengan cara kekerasan. Terakhir ada Lucien Wibby dan Sidney tahun 1972 dalam bukunya Political, Cultural, dan Political Development dinyatakan bahwa kemantapan suatu sistem politik hanya dapat dicapai apabila berakar pada kebudayaan politik bangsa. Kebudayaan politik akan menjadi pandangan baku dalam melihat kesejarahan sebagai satu kesatuan budaya. Terima kasih, sekian dari saya. Baiklah, saya Fira Faruli Aulia. Di sini saya akan melanjutkan mengenai menumbuhkan nasionalisme dan bela negara. Baiklah, yang pertama adalah nasionalisme. Di sini terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada generasi muda. Yang pertama yaitu memberikan contoh dan tindakan yang baik tentang rasa menghormati dan mencintai bangsa dan negara dengan cara mengenang perjuangan-perjuangan para pahlawan bagi kemerdekaan. Lalu yang kedua, memberikan pengawasan kepada anak untuk memastikan tumbuh kembang anak berjalan dengan baik dalam lingkup yang kondusif. Lalu yang ketiga, dengan menggunakan produk-produk dalam negeri serta melestarikan kebudayaan yang ada. Kemudian, menghilangkan pemikiran etnosentrisme dalam masyarakat. Dan yang terakhir, selektif dalam menyaring kebudayaan-kebudayaan asing yang masuk ke dalam negeri. Lalu yang kedua adalah bela negara. Dalam menumbuhkan rasa adanya bela negara, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai nilai-nilai dasar bela negara, yaitu ada 6. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian ada rela berkorban untuk bangsa dan negara, mempunyai kemampuan awal bela negara, dan yang terakhir, semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.